على المنبر ولا منبر عيد الفطر رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أطيعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين من أمن ورحمة العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واطلب اللهم السلامة والعافية وعلى عبدك الحجاج والمجاهد والمسافرين في بارك وبارك من أمة محمد أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي أذهب عنهم الرجس وطهر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
tidak bersyukur kepada Allah dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa in ta'adzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul muwahhidin rahimakumullah. Selain bersyukur, umat muslim juga wajib terus menguatkan ketakwaan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketakwaan juga menjadi tujuan utama disyariatkannya ibadah puasa selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan pada Idul Fitri 1447 Hijriah ini kita bisa memanen buah tersebut dan merasakan manisnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan sebagai tujuan puasa ini telah ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Baqarah 183. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul muwahhidin rahimakumullah. Selain ketakwaan, banyak nilai-nilai lain yang bisa diteguhkan pada hari raya Lebaran ini. Di antaranya adalah menyemai dan memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai moderasi beragama perlu terus disebarkan karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul muwahhidin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan kata ummatan wasatan, yakni umat pertengahan yang memiliki arti terbaik, adil dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap maupun perilaku, dan kita sebut sebagai umat yang moderat. Nilai-nilai moderat inilah yang saat ini perlu diperkuat dalam kehidupan beragama, terlebih di tengah kebinekaan yang sudah menjadi sunnatullah di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setidaknya ada 4 sikap moderat yang perlu kita semai dalam Idul Fitri ini dan menjadi ciri apakah seseorang moderat atau tidak. Yang pertama adalah sikap toleran, yakni saling menghargai dan menghormati dalam bingkai aspek kemanusiaan. Sikap toleran merupakan sikap positif yang mampu memunculkan
Kemudian salah seorang sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, bahwa jenazah tersebut adalah jenazah orang Yahudi yang tak layak mendapat penghormatan." Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menegur sahabat tersebut dengan kalimat, "Bukankah ia juga manusia?" Redaksi hadisnya berbunyi, "Marrat bihi janazatun faqala famila lahu innaha janazatu Yahudi faqala alaysat nafsan." Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Sikap yang kedua adalah menguatkan komitmen kebangsaan. Kita perlu menyadari bahwa Indonesia bukanlah negara agama. Indonesia juga bukan negara sekuler yang anti pada agama. Kita hidup di tengah keragaman suku, budaya, dan agama yang semua itu menjadi sebuah kekayaan Indonesia yang harus dipertahankan. Kita bisa melihat sendiri bagaimana negara tetap memfasilitasi warganya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Tadi kita dengar sambutan Bapak Wali Kota Tangerang bahwasanya pemerintah Wali Kota Tangerang telah menyalurkan banyak kepada masyarakat, khususnya di masyarakat Kota Tangerang. Di antaranya negara hadir dalam memfasilitasi proses Rukyatul Hilal dan sidang isbat dalam menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Negara juga hadir dalam proses pelaksanaan ibadah haji dan juga berbagai kegiatan agama lain yang ada di Indonesia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi gambaran bagi kita bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, menjalankan fungsi yang sangat penting dalam kelancaran dan ketenangan dalam beribadah. Firman Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita patuh kepada ulil amri atau pemimpin, yang dalam konteks ini adalah pemerintah. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 59. Masyaallah muslimin, sikap yang ketiga yang perlu kita semai pada momentum Idul Fitri 1447 Hijriah ini adalah menerima kearifan lokal yang sudah melekat dalam tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Tradisi dan budaya luhur yang ada harus kita pertahankan sebagai identitas mulia bangsa Indonesia. Pada momentum hari raya atau lebaran ini, banyak tradisi yang mampu menjadikan kita lebih moderat dalam beragama. Di antaranya adalah budaya halal bihalal, yakni berkunjung dan bersilaturahmi untuk saling memaafkan pada hari raya Idul Fitri ini. Masyaallah muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Halal bihalal, warisan para ulama ini sangat luhur dan hanya ada di Indonesia. Setiap daerah Indonesia pun halal bihalal dikemas dalam bentuk kegiatan dan acara yang berbeda-beda yang mampu menambah semarak dan kebahagiaan umat Islam. Ini harus kita pertahankan dan wariskan kepada para generasi penerus yang pada muaranya Indonesia akan bisa senantiasa damai dan membahagiakan. Ma'asyiral muslimin, subhanallah muwahhidin rahimakumullah. Selanjutnya, sikap yang keempat adalah anti kekerasan.
Idul Fitri menjadi momentum tepat untuk menghaluskan hati dan menyingkirkan benih-benih kekerasan yang bercokol dalam diri masing-masing. Nilai-nilai kemanusiaan yang muncul dari Idul Fitri seperti kebersamaan, saling memaafkan, kebahagiaan, dan kerukunan akan mampu memunculkan kecintaan yang pada akhirnya setiap individu akan anti terhadap kekerasan. Kita tidak dibolehkan melakukan kekerasan terlebih mengatasnamakan agama, karena pada dasarnya agama mengajarkan cinta dan kasih sayang. Demikian khutbah singkat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jiwa-jiwa yang moderat dalam beragama dan dalam segala sisi kehidupan di masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واشكروه على تمام الصيام والقيام. أتبعوا رمضان بصيام 6 من شوال ليكون لكم كصيام الدهر. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد كما أمرتنا فقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا